Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah bersumpah denganmu. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Posisi ayah sangat mulia, namun tidak kalah juga posisi manusia yang istimewa ini, yakni seorang ibu. Sampai Nabi dalam 4 riwayat itu menjelaskan 3 kali bakti seorang ibu baru bakti seorang kepada seorang ayah. 3 kali ketaatan seorang anak kepada ibunya baru dia taat 1 kali kepada bapaknya. Bahkan ada 1 riwayat itu bukan cuma 3 malah 4 kali. Begitu tingginya posisi seorang ibu di hadapan makhluk yang lain. Untuk itu ya ikhwah, mari kita doakan kembali, semangati kembali. Rumah yang paling mulia adalah rumah yang dihuni oleh seorang ibu yang menempatkan dirinya sebagai seorang wanita mulia. Masyarakat ini akan mulia ketika masih banyak ibu-ibu yang posisinya dalam posisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan anak-anak generasi soleh akan tercetak itu di tangan seorang ibu yang mulia. Bahkan sekalian, banyak sejarah telah melukis dan telah menulis dengan tinta emas ulama-ulama besar menjadi besar dikenal oleh umat. Itu dididik oleh seorang ibu tanpa ayah, dibesarkan oleh tunggal oleh seorang ibu. Kita kenal seperti Imam Al-Bukhari, gurunya para ulama hadis. Beliau dari kecil sudah ditinggalkan oleh ayah, tapi ibu yang mendidiknya, mengasuhnya, mendampinginya sampai menjadi ulama besar dan sampai menjadi ulama hadis yang tidak ada tandingannya. Betapa hebatnya seorang ibu jika seorang ibu yang mulia dan soleh. Imam Abu Hanifah miskin, ditinggalkan oleh seorang ayah, hanya dididik oleh seorang ibu. Dia menjadi imamnya para fuqaha, para imam-imam ahli fikih. Belajar kepada Abu Hanifah. Ketahuilah Abu Hanifah dididik dan dicetak dan dibesarkan oleh kemuliaan seorang ibu. Di balik doanya ibu, di balik kesabarannya seorang ibu, keistiqomahannya seorang ibu. Fisik memang boleh lemah, tapi sentuhan-sentuhan jiwanya, sentuhan rasa yang lembut dengan perasaannya yang benar selama belum dikotori oleh kotoran nafsu duniawi yang tidak terarah, itu bisa mencetak generasi meskipun tanpa seorang ayah.
Imam Asy-Syafi'i demikian. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang tidak ada seorang ahli ilmu kecuali mengenal beliau, juga didampingi oleh seorang ibu tanpa ayah. Bahkan imam besar yang dikenal oleh dunia, Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu menjadi imam besar karena motivasinya lahir dari ibu. Ibunya selalu berharap, saya mau menjadi anda imam, saya mau menjadi anda penghafal Quran. Maka motivasi besarnya ingin membahagiakan ibunya, ingin melihat ibunya senang. Maka dia seperti tidak mengenal lelah dalam menghafal Quran. Maka seperti sosok yang memiliki energi dengan sentuhan-sentuhan jiwa seorang ibu, lahirlah sebuah kekuatan energi besar pada Abdurrahman As-Sudais, jadi imam besar. Jadi ini penting para ikhwan sekalian, kembalikan kehormatan ibu, di mana dia fungsinya, di mana kedudukannya. Cuma fakta hari ini, ketika manusia hidup tidak dipandu lagi wahyu, tidak lagi diajari oleh jiwanya Quran, sentuhan-sentuhan hatinya itu sudah dikotori oleh pemikiran-pemikiran sekuler, pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran menyimpang. Banyak ibu tanpa sadar telah mengotori jiwa fitrah nalurinya sebagai seorang ibu. Persamaan gender, menuntut dirinya ingin sama dengan laki-laki, ini racun yang mengotori wanita-wanita hari ini. Sehingga sekalian, tidak ada potret wanita sejati yang menjadi ahli surga yang paling terbaik kita ambil ilmunya, melebihi daripada Ummul Mukminin, para wanita ibunya kaum mukminin, para istri-istri Rasulullah SAW. Mereka adalah potret-potret yang sudah menjadi bahagian, yang sudah terbukti mendampingi Rasulullah dan diakui oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Kita butuh belajar sekalian, sosok manusia yang sudah berhasil dalam hidupnya bersabar menghadapi dunia ini dengan panduan Al-Quran. Hari ini kehidupan manusia terlalu banyak dikotori. Banyak fitrah kewanitaan hari ini luntur, hilang, ditelan oleh kehebatan informasi yang menyesatkan. Kesibukan mereka bukan lagi sibuk dengan yang Allah maui, tapi mereka sibuk dengan nafsu dan keinginannya sendiri. Sehingga semakin mereka mengejar, semakin mereka jauh dari apa yang mereka kejar. Saya mengajak pembahasan ini, ibu, bapak, para anak-anak gadis kita, Pak, dan anak-anak wanita kita, tolong jangan dipersiapkan untuk rusak karena tidak mengambil ilmu dari Quran. Ibu yang sudah merasakan kehidupan ini tak belajar, ada banyak kekeliruan yang mesti kita luruskan. Yang fitrah kita itu mesti dikembalikan. Ya, karena itu wahai ibu, Allah memuliakan supaya kita sadar di mana posisi Allah muliakan kita. Di mana posisi Allah muliakan kita. Ya. Supaya kita sadar posisi yang Allah muliakan kita, Allah memandu kita, Allah beri tuntunan kita, di situ seharusnya tidak tergiur oleh pemikiran-pemikiran hari ini. Cuma memang ini bukan juga persoalan ringan untuk menjelaskan perkara ini. Bertahun-tahun dicokoki
pemikiran kita pemikiran melimpah. Hampir 20 kali itu wanita disebutkan dalam Al-Quran. Hampir 20 kali itu wanita disebut dalam Al-Quran. Terlepas dari wanita sisi positifnya dan terlepas dari wanita sisi teguran dan negatifnya. Hamalathu ummuhu wahnan. Ya. Disebutkan 3 kesuksesan kenapa wanita itu mulia di surah Al-Ahqaf itu. Wa wasaina lil insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan. Jadi satu hamil. Dan ketika Abdullah bin Abbas, kenapa wanita itu mulia? Satu, karena ada pekerjaannya tidak bisa dikerja oleh laki-laki. Satu, hamil. Maaf, ada bapak-bapak bisa kerja ini? Ada bisa hamil? Maka jangan pernah cemburu dengan kemuliaan perempuan. Ya. Dan ini masalah hamil pasti kaitannya dengan wanita sebagai istri. Sebab kalau ada wanita hamil tanpa suami, masalah toh. Yang kedua apa? Wa da'athu kurhan, melahirkan. Prestasi wanita mulia kalau dia bisa melahirkan. Kalau ada wanita tidak mau melahirkan, maksudnya dia tutup kandungannya, dia tidak mau, dia benci, mengingkari kefitrahan dirinya. Ada perempuan sudah yang pandai mau melahirkan capek, itu wanita sudah bosan mengingkari dirinya.